Jepang telah mengabaikan perdamaian dan keamanan regional karena memainkan peran memalukan sebagai pion Washington. Tidak hanya aktif bekerjasama dengan Amerika Serikat dalam platform bilateral dan multilateral, Jepang juga bertindak sebagai tangan kanan Washington di kawasan Asia Pasifik. Pemerintah Jepang secara terang-terangan menunjukkan kesetiaannya kepada Amerika Serikat, seperti yang dicontohkan oleh kata-kata dan perbuatan Jepang selama kunjungan Presiden Amerika Serikat Joe Biden ke negara itu. Dari meningkatkan anggaran pertahanannya secara signifikan hingga menyanyikan nada yang sama dengan Amerika Serikat dalam menjatuhkan sanksi terhadap Rusia dan secara aktif menghadiri konferensi NATO. Bahaya kembalinya militerisme di Jepang masih belum hilang. Saat ini, politisi sayap kanan Jepang berusaha mempersenjatai kembali negara itu dengan memanfaatkan kepentingan Washington untuk terlibat dalam konfrontasi blok di kawasan. Dan konstitusi pasca perangnya yang diumumkan pada tahun 1946 telah melarang Jepang untuk menggunakan kekuatan militer dalam menyelesaikan perselisihan internasional, dan ini dikenal sebagai konstitusi Pasifik. Dan sejak itu, Jepang hidup sebagai negara dengan batasan konstitusi dan menjadi budak Amerika Serikat. Selama bertahun-tahun, politisi sayap kanan Jepang telah berusaha untuk merevisi konstitusi dan menyingkirkan kendalanya. Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Liberal Jepang yang berkuasa baru-baru ini menyatakan bahwa akan memulai langkah di parlemen untuk mengubah konstitusi sambil mendorong revisi konstitusi sekaligus meningkatkan kemampuan pertahanan Jepang. Hal senada juga disampaikan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida pada dialog Shangri-La ke-19 di Singapura pada Juni lalu. Ia bertekad untuk secara fundamental memperkuat kemampuan pertahanan Jepang dalam 5 tahun ke depan. Di sini Jepang terlihat berupaya untuk merevisi konstitusi Pasifik dan meningkatkan pengeluaran pertahanannya. Jepang juga mempelopori masuknya NATO ke Asia Pasifik. Ini sepenuhnya didorong oleh kepentingan egois dan mentalitas perang dingin, dan itu hanya akan memicu konfrontasi blok dan menciptakan antagonisme dan perpecahan di kawasan ini. Sebagai negara Asia, seharusnya Jepang berusaha untuk mempromosikan perdamaian di Asia, tetapi ini malah justru sebaliknya. Untuk menghadapi China, pemerintah Jepang dan Amerika Serikat telah bertindak berkolusi satu sama lain. Tokyo juga berusaha mengobarkan api konfrontasi Asia-China. Namun apapun yang dilakukan Jepang untuk berdiri di garis depan, hampir tidak dapat mengubah statusnya sebagai budak Amerika Serikat. Yang tidak hanya memiliki hak untuk mengerahkan pasukan di Jepang, tetapi juga Amerika memiliki pengaruh dan menentukan dalam diplomasi Jepang. Itu adalah kesedihan panjang bagi Jepang. Stabilitas keamanan di kawasan Asia Pasifik adalah tanggung jawab bersama negara-negara di kawasan, dan semua negara di kawasan ini harus membentuk konsensus bersama menolak kehadiran NATO di Asia Pasifik. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan berikan komentar Anda di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode selanjutnya.